Kami dari Forum Pers Mahasiswa atau Kompesma. Kompesma ini adalah media kampus. Untuk memandu diskusi kita hari ini, moderatornya adalah Herman Yanwar. Mungkin kepada Herman langsung kita serahkan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Apa yang disampaikan oleh Saudara Fadli tadi, bahwa awal Januari nanti akan ada penggusuran tentang pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru ini. Saya masih ingat dulu Bahana Mahasiswa juga buat kajian terkait penggusuran di Pekanbaru. Program penggusuran dari 2010 itu kencang sekali penggusuran. Jadi kalau di Pekanbaru itu pada masa Herman Abdullah juga melakukan praktek penggusuran, termasuk di kawasan Purna NTT juga dilakukan praktek penggusuran di 2010. Lalu pada pertengahan 2010 menjelang 2011 penggusurannya reda, meminta agar tempat berdagang kita yang sekarang kita terjual itu dilegalkan, itu tidak dikasih. Justru korporasi-korporasi besar ya, seperti Alfamart, Indomaret itu malah dikasih 200 tempat tersebar di 58 kelurahan di Pekanbaru. Kita yang cuma minta 1-2 tempat untuk dilegalkan tempat berjualan nggak dikasih. Kita bicara dari sisi hukum, ya, dari sisi hukumnya bahwa pedagang kaki lima ini kan sudah diatur oleh Perda. Jadi ada peraturan daerah Kota Pekanbaru itu yang mengatur tentang bagaimana mekanisme dan bagaimana proses seorang pedagang kaki lima itu memperoleh izin untuk berdagang di tempat-tempat yang memang sudah ditetapkan oleh wali kota untuk itu. Nah, untuk berdagang itu maksudnya. Nah, Perda itu adalah Perda nomor 11 tahun 2001. Jadi Perda nomor 11 tahun 2001. Kalau saya nggak salah ya, Bun ya. Nah, jadi di Perda itu apa sih yang dikatakan dengan pedagang kaki lima? Nah, orang kan banyak nih, orang hanya mengatakan bahwa oh itu PKL, itu PKL. Nah, sebenarnya apa sih PKL itu? Ya kan? Nah, PKL itu adalah orang yang memang mempunyai usaha, baik itu dia berdagang maupun jasa di tempat umum dia. Nah, itu yang PKL. Nah, kemudian apakah PKL itu bisa berjualan di sembarang tempat? Tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Hukumnya mengatur begitu, bahwa PKL itu tidak boleh berjualan di sembarang tempat, kecuali di tempat yang memang sudah ditetapkan oleh wali kota. Nah, jadi tempat-tempat yang memang hanya sudah ditetapkan oleh wali kota lah yang bisa dihuni oleh pedagang kaki lima itu. Nah, aturannya begitu. Kita ini kan negara hukum. Ya, kita negara hukum, maka segala sesuatu kegiatan kita itu memang diatur oleh hukum dan undang-undang. Nah, memang dalam tataran praktek, dalam tataran kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali peraturan-peraturan itu yang justru bertentangan dengan kehendak masyarakat. Nah, bagaimana caranya wali kota untuk menetapkan daerah-daerah untuk pedagang kaki lima itu? Wali kota itu harus memperhatikan aspek sosial ekonomi namanya. Pertama, dia harus ada aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi ini mungkin orangnya rame, ya kan, lalu lintas rame di situ dan pembelinya juga banyak di situ. Nah, itu aspek sosial ekonomi. Nah, kemudian harus memperhatikan aspek keamanan, ya, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan juga harus sesuai dengan tata ruang Kota Pekanbaru. Persoalan-persoalan pedagang kaki lima ini, jadi bukan persoalan yang baru, tapi persoalan yang lama yang sampai sekarang tidak ada satu daerah pun yang bisa untuk menertibkan persoalan pedagang kaki lima ini, Pak. Yang ingin saya tegaskan adalah sepanjang Bapak Ibu memang berjualan, ya, berjualan di tempat yang memang tidak dibolehkan, tidak dikhususkan untuk pedagang kaki lima itu, kemudian kita tidak memiliki izin, itu adalah ilegal. Jadi kalau penggusuran kita tidak sepakat, tapi penggusuran ada solusi, kita sepakat. Penggusuran tanpa solusi itu adalah bejat namanya, Bu. Kita digusur, hak hidup kita ini diganggu oleh pemerintah kita sendiri. Nah, kita melihat pertanyaan haruskah ada penggusuran di tahun 2012 kayak begini ya, kalau dalam iklan tuh hari gini masih ada penggusuran gitu kan nggak lucu, hari gini masih ada penggusuran. Saya melihat kalau di sini tempatnya pertama saya anggap ini layak, cuma persoalannya adalah apakah pedagang
peminat menempati pedagang kaki lima, peminat menempati lokasi di sini. Nanti dikatakan satu kebahagiaan lokasi salah satunya MTQ. Nah, kalau misalnya pedagang kaki lima melakukan ini tempatnya sah, legal, tapi tidak layak di sini pedagang bisa mengatur enforcement dengan alasan gibum. Memang benar ada gium yang menyatakan teks peraturan undang-undangan itu memang keras dan begitulah adanya. Itu cara berhukum yang sangat klasik. Itu sudah ditinggalkan di negara-negara yang sudah maju ya. Saya rujukan pendapat saya pada Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf D. Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum yang adil itu kuncinya. Jadi, pemerintah mempunyai undang-undang, pemerintah juga mempunyai prosedur. Ketika ada kesalahan, ada surat peringatan pertama, kedua, dan tindakan. Saya pikir sebagai masyarakat yang cerdas, itu juga tidak salah melakukan itu. Jadi pemerintah juga bisa kita ingatkan bahwasanya kalau jadi kebijakan pemerintah kota ini akan menyengsarakan rakyat, terutama orang tua kami PKL, dan tadi apa yang disampaikan abang kami, bedengan dan lain-lain. Saya pikir itu juga harus kita lakukan supaya pemerintah, kalaupun saya rasa pemerintah harusnya yang mencontohkan bagaimana prosedur hukum yang baik. Sampai di manakah persiapan dan tata persiapan dan seperti apa persiapan kita kalau memang ada pengukuran dalam waktu dekat ini? Nah, ini masalah kita. Nah, tadi semua sudah satu perspektif bahwa kita menolak penggusuran, kita menolak Alfamart Indomaret di Pekanbaru. Nah, sekarang kita sebaiknya memang berbicara ke depan, apakah kita membentuk aliansi dan sebagainya. Tetap berjuang, tetap semangat, mari bersatu memperjuangkan kepentingan perekonomian rakyat kecil. Mari. Gerakan rakyat menuntut keadilan. Kami gerakan rakyat menuntut keadilan. Dengan ini berikrar. Melawan, menolak segala bentuk penggusuran. Dan menegakkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau masalah terkait penggusuran itu jelas ya, itu sangat bertentangan bagi kami memandang Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada pasal 27 ya, ayat 2 itu sangat jelas bicarakan tentang setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. Makanya kami menolak itu yang nama penggusuran. Nah, terkait tentang perusahaan-perusahaan seperti Indomaret dan Alfamart, itu kita sangat menyayangkan sekali sama pemerintah untuk kenapa pemerintah menghadirkan itu. Padahal beberapa daerah itu menolak tentang kehadirannya itu. Apalagi ditambah kebijakan pemerintah ini terkait penggusuran pedagang kaki lima. Nah, kami menyayangkan itu. Kami menolak kehadiran Alfamart dan Indomaret karena Alfamart dan Indomaret ini bukan hanya mematikan pedagang kaki lima saja, tapi pedagang-pedagang yang kios-kios kecil yang buka dekat daerah rumahnya, apalagi dengan skala besar. Alfamart dan Indomaret ini masuk dengan skala besar, ini pasti akan membunuh ekonomi kerakyatan. Setelah terbentuknya Geram Keadilan, rencana kita di tanggal 29, tepatnya pukul 10 di sekre kita yang kita sepakati di Jalan Takari nomor 002, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi. Kita akan diskusi jam 10 pagi, diskusi mengenai catatan akhir tahun. Untuk hari berikutnya di tanggal 31 kita akan adakan satu kebersamaan kembali untuk memperkuat gerakan aliansi ini. Di tanggal 31 tepatnya kita adakan Sini Adin bersama semua yang tadinya membentuk gerakan ini, untuk nantinya tindak lanjutnya adalah mengenai penolakan kebijakan pemerintah kota untuk PKL, BNN Batam dan yang lain-lain supaya tidak dijadikan keputusan pemerintah kota untuk